berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Asy-Syu'ara ayat 84 sampai 104. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'al li, ya Allah, jadikanlah bagi hamba lisana sidqin, lisan yang jujur, fil akhirin, bagi orang-orang yang datang kemudian. Ini doa Nabi Ibrahim. Jadi sebenarnya ini masih melanjutkan ayat yang 83. Jadi awalnya 83, mari kita lihat. Ini doanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala yang 2 bulan yang lalu. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakan kepada kami, berikan kepada hamba hukman, hikmah, ilmu yang penuh dengan pemahaman, ilmu yang bermanfaat. Wal hikni, dan gabungkanlah aku, masukkanlah kami bis salihin, bersama orang-orang saleh. Ini doa Nabi Ibrahim. Bagus banget doanya. Ya. Minta kepada Allah agar diberikan hikmah. Hikmah itu ilmu yang penuh dengan pemahaman, ilmu yang bermanfaat. Lalu minta digabungkan bersama orang-orang saleh. Padahal Nabi Ibrahim itu orang saleh, tapi ingin digabungkan bersama orang-orang saleh. Jadi kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, hikmah, dan bersama orang-orang saleh. Lalu doa yang berikutnya ayat 84 ini. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan hamba, bagi hamba ini, bagi aku ini adalah lisan, ucapan, ya, sidqin, yang baik, yang jujur, fil akhirin, pada orang-orang yang kemudian. Artinya ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang jujur, ya, bagi orang-orang setelah beliau wafat, ya. Jadi maksudnya adalah ada sebuah istilah tuh, kalau gajah mati meninggalkan belang, ya gitu ya. Apalagi macan mati, harimau mati meninggalkan belang, gajah meninggalkan gading, manusia meninggalkan nama. Jadi kita meninggal itu ada amal jariah, ada sedekah jariah, ada nama baik, ada nama baik. Oh, si fulan nih, ya, kiai ini, haji ini, ustadz ini, orang ini orang biasa, tapi kok, ya, orang-orang setelah dia wafat tuh merasakan kehilangan. Itu namanya ucapan yang jujur, karena belum pernah ngomong yang membuat kecewa. Ini doa bagus banget nih ya, Masya Allah, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita amalkan nanti nih ya. Jadi doa supaya kita dijadikan lisan kita ini lisan yang baik, lisan yang qaulan saqila, qaulan layyina, qaulan baligha. Jadi dalam Al-Quran itu banyak banget tuh qaulan layyina, ucapan-ucapan yang mudah, qaulan syadida, ucapan yang tegas, ya, qaulan baligha, ucapan yang menyejukkan, ya, lisan yang sidqan, lisan yang baik, lisan yang jujur, ya. Jadi semua apa yang disampaikannya itu bermanfaat, gitu. Makanya ada istilah diam itu emas, ucapan baik berlian, ucapan baik berlian. Itu, ya kan? Ya, itu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang beriman kepada Allah pada akhir, dia mengatakan yang baik atau diam atau berkata baik. Nah, ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ya, ayat ini juga dijelaskan oleh ayat yang lain, yaitu As-Saffat ayat 108 sampai 110. Wa tarakna alaihi fil akhirin wa salamun ala Ibrahim kadzalika nazil muhsinin.
Kami abadikan untuk Nabi Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang setelahnya, yaitu salamun ala Ibrahim, salam sejahtera untuk Nabi Ibrahim. Kadzalika nazil muslimin, demikianlah kami Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Makanya Ibrahim ini yang wajib kita baca dalam sholat. Ada namanya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama salaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dibaca itu dalam tahiyat akhir kita baca dalam sholat. Karena memang Nabi Ibrahim ini anaknya Nabi, cucunya Nabi. Anaknya yaitu Ismail dan Ishak, cucunya yaitu nanti Nabi Muhammad SAW, cucunya atau cicitnya ya. Jadi dari Nabi Ismail, dari Nabi Ishak, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Karena beliau berdoa dengan kalimat yang baik tadi. Ayat 83, 84. Kemudian 85 juga doa Nabi Ibrahim nih, waj'alni min warasati jannatin na'im. Jadikanlah hamba ya Allah. Nabi Ibrahim minta kepada Allah min warasati jannatin na'im, termasuk orang-orang yang pewaris surga na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, yaitu artinya dalam ayat ini, berikanlah nikmat kepada hamba di dunia dengan kata-kata yang baik, dan juga nikmat di akhirat, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Di dunia ucapannya baik, di akhirat masuk surga An-Na'im. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu ayat 86 juga doa Nabi Ibrahim, waghfir ya Allah, ampuni li abi, untuk ayahku. Nah ini kan. Kenapa? Karena kita tahu Nabi Ibrahim ini punya ayah yang membuat patung yang disembah oleh Namrus dan rakyatnya. Jadi Nabi Ibrahim ini unik gitu ya. Ya, dia itu adalah penyembah Allah tauhid, tapi ayahnya sendiri membuat Tuhan yang disembah oleh Namrus dan seluruh rakyatnya. Dan ayahnya ini bikin nabi. Tapi Nabi Ibrahim tetap nggak putus asa doa. Dia tetap berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan ayahku, ya ampuni ayahku ya Allah. Ini minta supaya Allah ampuni, maksudnya supaya dapat hidayah, dia masuk Islam gitu. Innau kana minadh dhalim, sesungguhnya dia ayahku itu adalah termasuk orang-orang yang tersesat. Dhalin. Allahu akbar. Inilah permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Ya. Dalam ayat lain, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ayat ini ditafsirkan oleh beberapa ayat ini luar biasa ya. Ulama ini, makanya kalau baca tafsir Ibnu Katsir ini, dia menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Jadi ayat ini dijelaskan oleh surah Ibrahim ayat 41, surah At-Taubah 114. Jadi kalau Bapak punya handphone Android, silakan di di Play Store, di mana namanya itu? Ya mana namanya itu? Ya diambil gitu. Ya mana namanya kalau diambil? Di download, astagfirullah. Di download ya. Namanya Tafsir Ibnu Katsir. Nah, namanya Tafsir Ibnu Katsir langsung nanti kelihatan. Nah, saya jelasin ini. Tafsir Ibnu Katsir. Enak banget ya, masya Allah. Jadi sekarang nggak perlu bawa kitab gede, langsung segini. Ya, jadi nanti baca-baca Bapak lihat di Tafsir Katsir dijelaskan doa ini. Wa makana istighfar Ibrahim li abi illa man waida wa'ada. Jadi Nabi Ibrahim itu minta kepada Allah, istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah untuk ayahnya. Ya, minta ayahnya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu inna Ibrahim al-awwal halim. Nabi Ibrahim itu hati sangat lembut. Makanya dia minta kepada Allah agar ayahnya diampuni oleh Allah. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim
walladzina ma'ahu. Sungguh pada diri Rasul, pada Nabi Ibrahim itu teladan yang terbaik dan bersama dengan dia. Teladan yang terbaik. Jadi walaupun ayahnya membuat patung, tetap Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar Allah ampuni dosanya. Wala tuzini yauma yub'atsun, dan jangan engkau hinakan ya Allah aku ini, hamba ini pada hari mereka dibangkitkan. Jadi minta Nabi Ibrahim kepada Allah jangan menghinakan di hari kebangkitan. Maksudnya apa? Ketika kiamat, hancur alam semesta, kita kan dibangkitkan dari kubur, kita di mana? Ditaruh di padang mahsyar. Kita minta supaya jangan sampai dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi permohonan Nabi Ibrahim untuk dirinya, dan ini diajarkan oleh Allah. Ya, doa Nabi Ibrahim silakan diamalkan doanya. Masya Allah, bagus banget doanya. Allah Akbar. Nah, baru ini ayat tentang apa namanya? Ini doanya sampai 87 ya. Ini doanya sampai 87. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ini yang membuat ayat ini adalah nama dari qalbun salim. Jadi ayat ini 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi kalau pengen tahu nama qalbun salim itu dari mana ngambilnya? Ini dari ayat ini. Dari ayat ini. Pada hari yang tidak bermanfaat harta, anak keturunan, kecuali siapa-siapa yang Allah karuniakan, Allah datangkan kepadanya hati yang bersih. Ya, ini apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 88 89. Nanti Pak, pada hari, di mana di hari ini maksudnya adalah hari ketika kita di alam barzah, hari ketika kita di akhirat, hari ketika kita di padang mahsyar. Sebanyak apapun harta kita, bukan hanya miliar, bukannya triliun, mungkin billion. Nah, kan ada ribuan, ada ratusan, ada ribuan, ada jutaan, ada miliaran, ada triliun, ada billion. Nah, billion ini lebih daripada miliar, billion. Ya. Pokoknya atau punya duit tuh sedunia ini lah, satu dunia, satu bumi, duit dia. Dia punya harta tuh emas, berlian, dia sendiri yang punya. Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Kapan itu? Ketika sakaratul maut, ketika di alam kubur, ketika di padang mahsyar, nggak ada manfaatnya. Walaupun uang kita banyak ya luar biasa, nggak ada manfaatnya. Ini yang membuat kita selalu semangat ibadah. Ya Pak ya. Ini walaupun kita lihat orang nih, mobilnya bagus, ya rumahnya mewah, nanti di akhirat nggak ada manfaatnya. Nggak ada sedikit pun, secuil pun nggak ada manfaatnya. Walaupun harta kita triliunan itu nggak ada manfaat. Wala banun, dan juga anak laki-laki. Kenapa disebut anak laki-laki? Karena memang di zaman Nabi dulu kebanggaan itu adalah punya anak laki-laki. Anak laki itu kan kebanggaan. Itu juga nggak ada manfaatnya. Itu juga ada manfaatnya. Kenapa? Karena kita nanti sendiri kan. Lagi sakaratul maut kita sendiri. Lagi di alam barzah kita sendiri. Di padang mahsyar kita sendiri. Nggak ada itu harta kita nemenin kita. Nggak ada itu anak kita nemenin kita. Siapa yang nemenin kita? Illa man atallaha biqalbin salim. Itu orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi menghadap Allah dengan hati yang bersih, itu yang menemani kita. Hati yang bersih. Apa itu hati bersih? Hati yang bersih dari keyakinan yang kotor, keyakinan dari kemusyrikan, ya, hati yang bersih dari dosa-dosa, hati yang bersih dari berbagai penyakit hati, gitu. Dari syirik, dari bid'ah, khurafat, bid'ah, riya, sum'ah, dengki, iri hati, sombong. Ya semuanya pokoknya bersih, hati yang bersih. Jadi hati. Kenapa hati bersih? Karena hati ini adalah raja. Kalau Imam Ghazali mengatakan raja, hati ini adalah penentu. Hati bersih, pikiran bersih, ya kan?
Kalau bahasa almarhum Muhammad Arifin Ilham, kalau hati kita bersih, ya, pikiran jernih. Kalau hati kita bersih, firasat tajam. Kalau hati kita bersih, ibadah usuh. Kalau hati kita bersih, doa mustajab. Kalau hati kita bersih, akhlak mulia. Kalau hati kita bersih, keluarga sakinah. Kalau hati kita bersih, wafat husnul khatimah. Kalau hati kita bersih, dikubur raudhah min riyadil jannah. Kalau hati kita bersih, menghadap Allah. Dengan hati yang bersih, kita mendapatkan ridho Allah dan surganya Allah. Nah, itulah pentingnya kita menjaga hati. Nah, ini ya dalilnya ya, hati yang bersih. Ayat yang 90. Wa uslifatil jannatu lil muttaqin. Dan didekatkan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat yang ke-90 ini bahwa surga itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Sudah jelas ya. Orang bertakwa ini adalah orang yang imtisalu awamir, menjalankan perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah. Ya, itu bertakwa. Kita kemarin beribadah Ramadan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kita puasa agar menjadi orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman yang kepada yang gaib itu orang bertakwa. Jadi nanti di surga itu hanya didekatkan kepada orang yang bertakwa. Artinya orang yang tidak bertakwa tidak akan didekatkan ke dalam surga Allah. Wa burzatil jahimu lil ghawin, dan diperlihatkan, ditampakkan neraka jahim lil ghawin, bagi orang ghawin, bagi orang yang tersesat. Apa maksudnya? Dalam tafsir Katsir dijelaskan, yaitu ditampakkan neraka, dibukakan neraka, lalu muncul dari neraka itu lidah api yang gemuruhnya suaranya membuat hati copot dan naik ke tenggorokan karena ketakutan yang amat sangat. Dan itu didekatkan kepada lil ghawin, bagi orang-orang yang sesat. Nauzubillahi min dzalik. Ini gambarannya. Ya, surga didekatkan kepada orang yang bertakwa, neraka diperlihatkan, ditampakkan kepada orang-orang yang celaka. Jadi ketika kita sakaratul maut itu udah dilihat tuh. Apalagi ketika sudah masuk ke alam kubur, di alam barzakh sudah diperlihatkan tempat kita. Nih tempat kita nih di surga, makanya disebut dengan raudhah min riyadil jannah. Nah, contoh sederhana beginilah. Kita ini kan berada di rahim ibu, kan sempit banget ya, menurut kita sempit. Tapi ketika kita lahir, kira-kira apa tuh? Luas banget dunia ini. Menurut kita, orang di alam kubur itu kan cuma berapa? 2 kali 1 meter. Sempit banget kan menurut kita. Sama dengan kita melihat kita dulu bayi itu ada di rahim ibu, di perut ibu kecil. Tapi ketika keluar, apa? Luas banget dunia. Begitu pula dengan orang yang mendapatkan raudhah min riyadil jannah. Akhirat itu atau alam barzakh itu luas sekali. Lebih luas daripada dunia. Jadi jangan anggap cuma 2 kali 1 meter, itu cuma fisiknya. Tapi alam kita udah berubah, udah beda. Ya, Masya Allah. Nah, kita ingin itu tuh. Kita ingin seperti itu. Ya, uzlifatil jalil, bukan yang lil ghawin, tapi lil muttaqi, bagi orang yang bertakwa. Itu ini gambarannya ya. Jadi Allah perlihatkan tuh. Allah tampakkan neraka ketika sakaratul maut, ketika di alam kubur, bahkan ya pasti itu bakal sudah di padang mahsyar, tempatnya sudah dipastikan di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian ayat 92. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. Dan dikatakan bagi mereka, aina ma kuntum ta'budun. Di manakah patung-patung, tuhan-tuhan, sembahan-sembahan kuntum ta'budun yang kalian sembah? Mana? Tuh ini. Jadi ini pertanyaan ayat ini ketika seseorang berada di akhirat, lalu ditanyakan kepada orang-orang yang menyembah selain Allah.
Ya, baik menyembah Yesus lah, baik menyembah patung kah, baik menyembah Dajjal lah, baik menyembah harta, jabatan, pokoknya yang menyembah selain Allah diperlihatkan, ditampakkan, lalu dikatakan kepada mereka, mana tuh Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, mana Tuhan-Tuhan yang kalian ibadah itu, mana yang bisa menyelamatkan kalian? Allah. Nauzubillah min dzalik. Makna yang dimaksud adalah mereka semua dilemparkan ke dalam neraka dan orang-orang kafir pemimpin mereka menyuruh yang Allah Akbar, min dunillah, selain Allah. Hal yansurunakum aw yantasirun, apakah patung-patung itu dapat menolong kalian ataukah mereka dapat menolong diri sendiri dari siksaan? Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini ya 93 ini, jadi semua tuhan-tuhan, sekutu-sekutu, patung-patung, siapapun itu yang mereka sembah ya, ditanyakan mana, apakah bisa menolong kalian, atau sampai-sampai itu patung itu bisa nolong nggak diri sendiri itu. Allah Akbar. Ya, makanya dalam tafsir Nukasi dijelaskan patung-patung disembah itu menjadi kayu bakar dan neraka. Jadi patung itu jadi kayu bakarnya neraka. Ya, candi-candi itu yang disembah oleh orang Hindu, orang-orang Buddha, semuanya itu jadi apa? Jadi kayu bakar neraka Jahannam. Allah Akbar. Nauzubillahi min dzalik ya. Faqubkibu fiha wal hum wal ghawun, ayat 94. Faqubkibu, maka mereka itu, patung-patung itu ya dijungkir balikan ya, fiha, di dalam neraka, hum, mereka, wal ghawun, dan orang-orang yang tersesat. Artinya patung, orang-orang yang menyembah itu ya semua Tuhan selain Allah aja. Siapapun mereka yang menyembah selain Allah, semuanya dijungkir balikan. Maksudnya di sini adalah ditampakkan, dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka. Semuanya, patungnya, yang menyembahnya, semuanya ditampakkan. Fir'aun, Qarun, Namrud, semuanya tuh. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Janda, semuanya dia. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Pak. Wa junudu iblis ajmaun, dan juga bala tentaranya iblis. Ya Allah, antek-anteknya iblis, ajmaun, semuanya. Siapa itu antek-antek iblis itu? Ya setan, ya jin, ya manusia, setan manusia, setan jin, semuanya ditampakkan. Semuanya itu ajmaun itu artinya seluruhnya. Orang munafik, orang fasik, orang zalim, ya buzzer-buzzer. Buzzer. Ya Allah, termasuk di ajmaun seluruhnya. Jadi disebut dengan junudu iblis. Junudu iblis ini ada bala tentaranya iblis. Bala tentara iblis itu kan setan. Setan itu ada dua, minal jinnati wan nas, dari kelompok jin dan manusia. Kalau jin jelas, manusia yang fasik, yang munafik, yang zalim, yang pelaku maksiat, pezina, pemabok, ya homoseksual, lesbian, LGBT, semua itu, semua termasuk. Semuanya buzzer itu ya, yang ulama-ulama ditangkepin, ulama dizolimi, itu termasuk. Ya, itu termasuk tuh ya. Ya Allah, ya Allah. Ya. Nah, itu termasuk adalah ajma'un seluruhnya. Qalu, mereka berkata, wa hum bi yahtasimun, mereka itu dalam neraka yahtasim, bertengkar. Anehnya di dalam neraka tuh orang yang menyembah patung, orang yang menyembah selain Allah tuh berantem semuanya, tawuran. Tawuran. Mereka bertengkar, ya, mereka bertengkar dengan Tuhan yang mereka sembah. Allah Akbar. Tallahi, demi Allah, in kunna la fi dhalalim mubin, sesungguhnya dahulu kami adalah benar-benar kesesatan yang nyata. Ya, mereka mengakui itu ayatnya. Mereka, kami dulu orang-orang yang tersesat.
Jadi waktu di akhirat tuh udah nggak ada harapan lagi. Demi Allah, kami ini adalah orang-orang yang tersesat. Wa ma in tusawwikum bi rabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian patung dengan Tuhan pencipta Rabbul Alamin. Jadi mereka tuh mengakunya tuh udah di akhirat. Di dunia ada kesempatan, tapi kalau di akhirat udah gak ada kesempatan. Di neraka mereka itu ngomong begini, ini ucapan orang-orang yang di neraka nih. Mereka menyamakan Allah dengan Yesus, mereka menyamakan Allah dengan patung, dengan Buddha, dengan Hindu, dengan Konghucu, dengan macam-macam yang mereka sembah itu. Mereka menyamakan itu. Mereka menyekutukan Allah. Tuh. Tapi mereka itu mengatakan tersesat. Tapi udah nggak ada apa? Udah nggak ada harapan lagi. Wa ma adallana illal mujrimun, dan tidaklah menyesatkan kami kecuali orang-orang pendosa. Mujrimun itu bangkawara, orang-orang yang selalu melakukan perbuatan dosa. Fama lana min syafi'in, maka tidaklah bagi kami penolong pun. Jadi nggak ada yang menolong tuh, nggak ada yang berikan syafaat, nggak ada yang berikan menolong mereka. Jadi mereka tidak ada yang berikan pertolongan, baik itu malaikat kah, nabi kah, nggak ada yang menolong mereka. Wala sadiqin hamim, dan tidak ada seorang sahabat pun yang dekat, yang karib, yang bisa menolong mereka. Ya, misalnya mereka bersahabat dengan orang yang baik pun tidak bisa. Ya, sahabatnya orang baik nih, orang soleh, orang mukmin misalnya. Waktu di dunia dia bersahabat dengan orang mukmin. Tapi ketika di akhirat karena dia kafir, dia nggak bisa menolongnya. Jangankan orang soleh, malaikat, nabi aja nggak bisa menolong. Apalagi orang soleh, kan kedudukan dengan malaikat, nabi, baru orang soleh ya kan? Ya nggak bisa. Ya Allah. Jadi artinya adalah orang-orang yang di dalam neraka itu tidak ada yang bisa menolong. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Maka jikalau bagi kami kesempatan kembali ke dunia, maka kami menjadi orang-orang beriman. Jadi sekali aja, 1 menit saja kalau kami kembali ke dunia, maka kami menjadi orang-orang beriman. Ya, makanya kalau dalam belajar ilmu lau itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kalimat ini mustahil mereka itu kembali ke dunia. Falau annalana, seandainya, umpama, andai kata mereka kembali ke dunia, mereka menjadi orang-orang beriman. Allah Akbar. Tapi udah terlambat. Inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, dan tidaklah kebanyakan mereka adalah orang-orang beriman. Artinya adalah ya, mereka ini orang-orang yang dalam neraka itu adalah sudah dipastikan masuk neraka dan tidak bisa kembali ke dunia. Tapi mereka mikir di dunia dia ingin jadi orang beriman. Wa inna rabbal azizur rahim, dan sesungguhnya Allah Tuhanmu adalah sesungguhnya Maha Aziz lagi Maha Rahim, Maha Gagah lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Kita sampai ain aja. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan ayat yang ke-105 sampai 136. Ya, sebenarnya pengen